dipersembahkan oleh pemirsa. Ketika kandidat calon presiden sudah mengerucut ke 3 poros, kini manuver zigzag dilakukan untuk mengincar posisi calon wakil presiden. Rencana pertemuan Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang didahului masuknya nama AHY dalam daftar cawapres Ganjar Pranowo mengejutkan panggung politik tanah air. Ibarat minyak dan air, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat adalah 2 partai yang katanya sulit bersatu. Selain persoalan historis, dalam konteks Pilpres 2024, PDI Perjuangan dan Demokrat mengusung capres yang berbeda. Namun tidak hanya AHY, nama 2 ketua umum partai lain, Muhaimin Iskandar dan Erlangga Hartarto juga disebut kuat masuk dalam radar cawapres Ganjar. Apakah PDI Perjuangan serius atau sekedar menguji iman rival politiknya? Inilah kontroversi selengkapnya kegenitan politik yang menggelitik. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu. Cawapresnya nama kan banyak, sudah 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY. Kita akan melakukan komunikasi dengan Caimin, kemudian Pak Erlangga dan yang lain-lain namanya. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Pemirsa, sudah hadir 6 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, kemudian politikus PKB Maman Imanul Haq, dan juga analis politik ada Ray Rangkuti. Kemudian di sebelah kiri saya ada politikus Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, selanjutnya politikus PKS M. Holid, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Bang Masinton, jadi kapan ini Puan bertemu dengan AHY? Kok langsung ketawa? Ya, mencari waktu yang tepat lah beliau-beliau itu bisa bertemu. Itu kan tinggal teknis saja. Teknis, tapi dalam bulan ini nggak? Insya Allah. Insya Allah. Dalam bulan ini nanti Pak Jaki bisa menginfokan kapan. Ini lagi konsolidasi ya berdua ya. Ada ya, waktu. lagi hangat ya berdua ya. Oke, mau ngapain sebenarnya Pak Masinton? Puan bertemu dengan AHY. Persisnya itu mau ngapain? Ya, pertama itu kan politik itu kan ruang silaturahmi dan dialog. Jadi demokrasi itu ya mengharuskan ada dialog. Nah, dialog-dialog itu kan tentu ya semuanya harus berangkat dari satu perspektif yang didialogkan. Baru kemudian nanti dicari titik temunya. Kan begitu. Pun kalau tidak ketemu ya monggo, nggak apa-apa ya. Anggap itu sebagai sebuah silaturahmi dalam kebaikan bangsa ini. Oke, kalau ada yang tanya Bang, kenapa sih baru sekarang? Halal bihalal udah lewat, tapi silaturahminya baru sekarang. Kenapa tuh Bang? Ya waktu itu kan artinya gini, waktu itu kan berjalan. Ya, kalau kemarin berarti bukan berarti tidak, kan begitu ya. Nah maka ya mungkin dari proses ya penjaringan nama-nama, penjaringan nama-nama tokoh-tokoh yang layak sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Ganjar ya. Seperti yang disampaikan Mbak Puan itu, ada nama-nama yang kemudian disampaikan kepada publik. Jadi ini soal cawapres kah? Ya, tentu banyak hal ya. Baik itu bicara tentang kondisi bangsa kita hari ini, kondisi tantangan geopolitik ke depan. Ini kan harus dibicarakan sama-sama. Baru kemudian nanti ide besarnya ketemu, ya baru kemudian nanti bisa dikerucutkan menjadi figur siapa. Kan begitu. Yang penting kan demokrasi ini bisa dilalui, dibangun dengan satu silaturahmi dan dialog-dialog yang menurut kita itu akan menjadi sangat positif dan baik buat masyarakat kita secara luas. Bahwa politik itu tidak ada
rivalitas itu tidak perlu harus dibarengi dengan benci-bencian, dendam-dendaman begitu. Oh, udah berakhir itu ya benci-benciannya, dendam-dendamannya ya? Ya bangsa ini nggak bisa dibangun dengan dendam-dendaman, nggak bisa dengan benci-bencian. Iya, jangan dong. Bahwa demokrasi itu mensyaratkan adanya kompetisi, adanya rivalitas di sana, iya gitu. Tapi dalam demokrasi itu perbedaan itu bukan berarti bermusuhan. Oke, baik. Iya. Tapi masih teringat dengan jelas nih, Mas Zaky. Dulu kan tahun lalu sekjennya PDI Perjuangan bilang menutup pintu lah ya, kurang lebih begitu ya, kerjasama politik dengan Demokrat. Tapi sekarang sudah membuka pintu. Masih baper nggak sama yang lalu? Oh, kita nggak pernah baper gitu. Karena bagaimanapun ya politik itu kan bagian dari proses ya. Ya kadang saya dengan Bang Masinton bisa tertawa bareng misalnya gitu kan. Kadang duduknya di sebelahan, kadang di depan, itu biasa saja sebenarnya. Apalagi dengan yang tahun lalu, kalau misalnya dilihat respon kami juga pada saat Pak Hasto menyampaikan itu bagi kami biasa aja. Gitu. Karena ini kan pilihan politik ya. Jadi masing-masing partai mau bicara dengan siapa, mau bertemu dengan siapa, ini kan hak dari masing-masing. Sehingga menurut kami itu tidak ada yang bisa dilarang-larang. Sama saja, kami juga dengan teman-teman misalnya nanti Bang Khalid bisa mengkonfirmasi juga ya gitu. Di Koalisi Perubahan ya kami bebas bertemu kok. Tidak ada yang melarang ya di Koalisi Perubahan ya? Oh, tidak ada yang melarang. PKS tidak melarang juga ya, Solid? Monggo aja ya? Monggo aja. Oke, tapi apa sih yang diharapkan dari pertemuan AHY dengan Puan? Ya kalau kami melihatnya begini ya, Mas AHY kan pemimpin muda ya, Mbak Puan juga pemimpin muda yang saat ini lagi menjadi rising star di partainya masing-masing. Ya. Tentu punya tugas tanggung jawab bagaimana regenerasi ke depan di partai ini. Ini kan partai besar, Mbak. Di PDIP ini ada Bu Mega pernah jadi presiden, ada Pak Joko Widodo saat ini, di Demokrat ada Pak SBY begitu. Bagaimana kan pengalaman ini kalau digabungkan akan sangat dahsyat sebenarnya gitu dalam konteks itu. Tapi bukan berarti penggabungan kedua kekuatan ini selalu mesti dalam konteks pilpres ya, mengusung sama-sama capres dan cawapres atau ya koalisi udah pasti enggak. Karena di PDIP koalisi udah pasti enggak. Karena PDIP nggak mengenal kata koalisi, Mbak. PDIP mengenalnya kerjasama, ya kan, Mbak? Kerjasama. Gitu. Jadi koalisi udah pasti enggak. Karena yang ada hanya kerjasama gitu loh. Istilah beda tapi makna sama loh Mas Zaky. Iya. Jadi kalau dari kami melihatnya ini suatu hal yang sangat baik. Publik juga melihat sebagai bentuk kesejukan ya. Bagaimana kemudian merah dan biru katanya sering berbeda, tapi ternyata bisa kok. Komunikasi, dan bagi kami ini kan tidak hanya berbicara masa lalu, kita berbicara politik masa saat bisa, ini dan masa ke depan. Karena nama AHY masuk dalam list cawapresnya Ganjar. Kalau tidak masuk kayaknya nggak bisa tuh. Oh, nggak juga, karena kan disebut ya diajak komunikasi, Bang Hasto menyampaikan dengan kerendahan hati, kami ingin bertemu segala apa. Kalau dari kami senang sekali gitu. Kenapa? Inilah politik yang kita harapkan. Mau berbeda pendapat di parlemen kadang saling serang ya Bang ya, beda antara PDIP Demokrat dengan PKS. Tapi kemudian bagaimana itu tidak dilihat sebagai suatu yang menjadi bumi hangus gitu. Beda pendapat sah-sah saja, tetapi kita saling menghormati pilihan politik masing-masing. Nah ini kata kuncinya di situ. Teman-teman PDIP juga menyampaikan, Mas Hasto waktu ketemu dengan Mas Teguh Rifki sekjen kami juga menyampaikan, kita tahu kok teman-teman Demokrat saat ini di Koalisi Perubahan. Kami pun saat ini sudah mengusung presiden yang capres yang berbeda. Ya tapi komunikasi tetap harus dijalankan. Komunikasi tetap harus dijalankan ya atas nama silaturahmi ini demi kesejukan. Kalau gitu ini kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana kita bisa membangun bangsa dan negara ini? Mungkin misalnya katakanlah kita saat ini berbeda jalan, ya mungkin di putaran kedua bisa sama ya nggak? Ini sudah menyinggung investasi putaran kedua nih. Atau misalnya bahkan setelah terjadi selesai pun itu, ya kan kejadian kemarin ada nih. Lawan rivalitas kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu yang investasi putaran kedua itu gilirannya Mas Hanta dengan Bang Ray tadi. Tapi saya ingin tanya ke Mas Solid kan gini, PDIP mengajak Demokrat rekonsiliasi. PKS ngarap juga gak sih diajak kan atas nama rekonsiliasi? Politik kan the art of possibility, seni kemungkinan. Dan kalau Mas Anies itu pernah bilang begini, lawan dalam politik, dalam pilkada, dalam pilpres itu adalah teman dalam berdemokrasi. Jadi saya pikir itu hal yang wajar-wajar aja. Siapa tahu suatu saat PKS ya, giliran PKS yang diajak ketemu sama PDIP ya. Silaturahim ke DPP PDIP, kita pernah. Sekjen PKS bertemu dengan Sekjen PDIP, bahkan kita bicara tentang bagaimana pemikiran-pemikiran keislaman dari Bung Karno, ya kan? Itu luar biasa, diskusnya itu dahsyat saya kira. Jadi titik-titik temu di situ luar biasa di situ. Tapi kalau untuk kerjasama politik atau koalisi di Pilpres 2024? Nah, kalau masalah koalisi ini kan kita ada banyak faktor ya. Ya kalau kita lihat di Koalisi Perubahan, itu kan sudah masuknya itu bukan lagi diskusi, bukan lagi masalah diskurs, wacana gitu ya, tapi sudah masuk pada komitmen. Nah ini yang penting nih, komitmen dituangkan dalam piagam koalisi, ya ada beberapa poin yang disepakati dan desain oleh pimpinan
masing-masing partai. Berarti yang namanya komitmen, mau siapa ketemu siapa, beda koalisi, komitmen tetap harus dijaga, begitu? Oh, itu adalah salah satu etika politik. Etika Nah, politik. etika politik dari yang kami percayai ya. Aha, udah dipesanin ke Demokrat? Oh, saya yakin dong. Demokrat memiliki etika politik yang sangat luar biasa. Kami Oke, percaya, jadi saling nggak usah mutual diragukan. trust. Harus trust ya. Respect, ya. Oke, baik. Ada Kang Maman juga di sini karena selain AHY yang masuk dalam daftar cawapresnya Ganjar, nama Gus Imin juga disebut dalam radar cawapres Ganjar. PKB bakal mendaklanjuti atau jemput bola nggak nih ke PD Perjuangan soal ini? Ya, tentu kalau PKB dari dulu terkenal sebagai partai yang istiqomah dan loyal ketika misalnya sudah berkoalisi. Kita masuk di pemerintahan, tidak pernah kita langsung mengkritik juga. Begitu pula ketika kami sudah membuat komitmen dengan Gerindra, maka seluruh komunikasi soal Pilpres ini itu adalah hak prerogatifnya antara dua ketua umum itu, Prabowo dan Gus Muhaimin. Oke. Nah, ketika Mbak Puan memberikan ruang menyebut nama ketua umum kami, itu kan sebenarnya sebuah kemajuan ya dalam berdemokrasi, bahwa sungguhnya ketika kita melihat PDIP memberikan ruang semua tokoh itu, maka tentu dalam rapat kemarin kita menyatakan ini sebuah kabar gembira bahwa peluang-peluang itu mungkin terjadi. Dilihat dari semua kemungkinan itu, semua akan bisa berubah. Anggaplah misalnya Demokrat tiba-tiba pindah ke koalisi ini, kerjasama dengan PDIP. Maka pertanyaannya bagaimana nasib Nasdem dengan PKS? Aduh, ini kode Anies atau gimana tergeser. Nah, bagaimana pula misalnya kalau PKB tiba-tiba ke arah ke PDIP dan sebagainya. Oke. Bagaimana nasib Prabowo? Nah, itu Berarti yang masih dinamis kalau menurut PKB itu masih dinamis. sangat Cair sekali. dinamis Mau karena sudah ada komitmen pun ini masih dinamis. Masih dinamis karena sesungguhnya dalam perspektif PKB itu kan selalu mengacu kepada kaidah fikihnya. Setelah silaturahim ada silatul fikir. Jadi ada urun rembug, adu gagasan dan sebagainya. Oke. Tapi nanti ujung-ujungnya kita nunggu definitifnya itu Iya. Juli Agustus. Tapi kan ada etika politik kata Mas Solid. Kalau ini kan sudah komitmen, sudah tanda tangan. Tapi yang disetting Etika politik itu bisa hancur dinamis, kalau bisa tiba-tiba berubah. kekurangan. Ini soal betul kan presiden Harus threshold realistis itu gitu maksudnya ya? realistis. Politik Oke. itu jangan terpaku pada satu etika baku karena satu etika bisa dikalahkan oleh etika yang lebih mulia, yaitu keterwakilan wakil kita untuk menjadi calon presiden atau wakil Baik, presiden. oke, boleh nanti ditanggapi. Termasuk saya ingin tanya ke Mas Hanta dan juga Bang Rey. Sebetulnya pertemuan-pertemuan ini antara PD Perjuangan dengan Demokrat itu serius atau ini adalah kegenitan politik? Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.